Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, gini ya. Kalau ini menurut saya ya, inilah beberapa pengeluaran keuangan yang salah di antara para TKW gitu ya. Ini yang menurut saya juga ini juga pembelajaran buat saya juga. Walaupun bertahun-tahun kamu jadi TKI ataupun jadi TKW, kalau kamu nggak bisa kelola keuangan kamu, pasti tetap akan amblas gitu ya, nggak ada guna, akan hilang begitu saja gitu ya. Biasanya pengeluaran itu ini ya, kadang mereka setiap bulan selalu kirim dan dia nggak menyisakan buat diri sendiri, karena seperti itu ya. Sedangkan di Hongkong ini ya, di Hongkong itu tidak semua majikan itu baik, tidak semua majikan itu tidak pelit, tidak semua majikan itu lomo lah bahasa Jawanya itu, tidak semua majikan itu royal ya. Kalau kamu mendapatkan majikan yang royal itu ya syukur, alhamdulillah. Tapi kebanyakan itu bahkan tidur pun hanya di dapur, ya. Nanti habis bangun kasurnya dilempit, disimpan di atas lemari dapur, kadang seperti itu, atau dilipat disimpan di belakang pintu gitu. Nah, kadang mereka itu setiap bulan selalu kirim, nggak menyisakan. Itu yang sering gitu ya. Terus kadang mereka membeli bukan yang dibutuhkan, hanya keinginan. Nah, biasanya itu kayak dipaksa membeli mobil gitu ya, atau terpaksa harus, karena tetangganya punya, kamu harus punya. Tetangganya punya motor ninja, terus kamu pengen beli motor ninja juga. Nah, kadang mereka juga terus pontang-panting nyari duit gitu, karena dilakukan nggak libur. Kalau saya nggak libur nggak bisa guys. Kalau saya nggak libur itu stres. Saya setiap minggu libur ya di sini ya. Nah, setelah itu kadang hutang bank. Nah, ini faktor. Emang di Hongkong ini TKW sangat mudah hutang bank, sangat mudah. Karena jaminannya kan cuma paspor sama KTP Hongkong ya, pasti paspor. Paspor itu kan nyawa kita. Paspor dan alamat majikan. Dan biasanya kalau saksi itu ya teman-teman sesama TKW gitu ya. Itu kan nanti kita bisa bayar $200 buat saksi gitu ya. Nanti dan saksi itu nggak mudah menjadi seorang saksi ya. Makanya juga banyak juga mereka yang ketipu menjadi saksi, akhirnya yang berhutang itu menghilang, atau pokoknya yang berhutang itu nggak mau membayar intinya. Terus yang jadi saksi yang membayar, yang melunasi, itu sih problem mereka. Saya nggak tahu, karena saya juga nggak pernah hutang bank gitu ya. Saya di Hongkong saya nggak pernah hutang bank, karena mereka kadang hutang bank hanya untuk membeli kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer. Mereka membeli hanya untuk kebutuhan sekunder gitu ya. Dan juga membangun rumah, wah bersaing, membangun rumah mewah kayak artis gitu ya, menyaingi artis, bahkan nanti suaminya selingkuh dihancurkan. Ada juga yang seperti itu kan, suaminya selingkuh sedikit atau ada masalah karena ya mereka juga salahnya membangun di rumahnya mertua gitu ya. Nah, terus dihancurkan rumah tersebut. Terus ya guys ya, mereka selalu uang dikirim ke Indonesia. Nah, dia karena nggak pandai mengelola kan, jadi di saat dia mau pulang finish kontrak 2 tahun nggak punya duit. Kan namanya orang dari luar negeri pasti orang memandangnya, wah ini dari luar negeri ya,
pasti bawa duit banyak. Tapi kan mereka nggak tahu, ternyata gajinya tiap bulan dikirim ke Indonesia. Begitu das mau pulang nggak bawa duit, duitnya udah jadi rumah, duitnya udah dibeli sawah. Nah sedangkan sawah itu juga perlu duit terus sampai setiap hari kan, beli pupuk untuk pengairan. Kalau emang nanam padi, nanam begitu aja terus nggak dirawat, nggak mungkin tumbuh kan, nggak mungkin nggak beli pupuk, nggak beli apa itu yang buat semprot hama, nggak mungkin kan. Nah itu panennya pun harus nunggu 4 bulan. Ini kalau yang sawah. Terus kadang mereka itu ikut investasi. Nah itu saya paling nggak suka ya. Mau merayu kayak pun saya nggak akan tertarik gitu ya. Investasi, ada dulu teman saya itu ikut apalah burung walet lah, tanam pohon investasi suruh bayar duit lah. Apalagi di Hongkong ini juga ada investasi banyak sekali lah. Sekarang kalau kita ingin bisnis, udahlah mending pulang jualan cendol di depan rumah, itu udah jelas bisnis, nggak ada unsur tipu-tipu kan, nggak laku, bisa dimakan sendiri. Nah kalau kalian ditawari bisnis itu harus hati-hati, kepikirnya harus ke situ. Nah selain itu juga kadang mereka itu apa ya, jadi beli mobil. Ingat ya, emang orang beli mobil udah beli sekali mobil terus langsung bisa dipakai kemana-mana, nggak butuh perawatan. Mobil itu juga butuh perawatan ya, mobil juga butuh bensin. Kalau kamu misalnya bisnis rental atau apa itu ya, sekarang apa sih, gerobak ya, charteran mobil. Nah itu kan juga nggak tiap hari orang nyarter ya kan. Kita juga harus kayak angkot, beli angkot gitu ya. Ya kan juga harus, kalian harus tiap hari harus beli bensin, harus ke kota misalnya yang di desa gitu. Nah kalau ini mending ya, misalnya beli angkot untuk beli mobil untuk angkot gitu ya, ini masih mending ya, mungkin tiap hari ada pemasukan. Kalau charteran tapi kan ini susah ya, maksudnya itu lama pemasukannya itu kan. Terus lagi ada yang di sini suka shopping, jor-joran shopping, makan di restoran, piknik ke yang jauh-jauh, yang itu kan juga pemborosan, sangat pemborosan. Beli baju, beli apa, sering paket. Orang yang sering paket itu justru pemborosan guys, sangat pemborosan. Oke lah beli baju 1-2 kali udahlah, tapi kan ada orang yang setiap gajian shopping baju, shopping apa sih, snack Hongkong dikirim ke Indonesia. Aduh ngapain lah, kalau beli oleh-oleh nanti gitu ya. Yang penting jadi kan kalau selalu shopping duitnya boros kayak air mengalir, nggak ada stop di tabungan, nggak direm. Nah ini yang kadang membuat kamu akan semakin lama di Hongkong. Semakin lama, selama kamu nggak merubah cara kamu mengelola keuangan, ya udah uang mengalir begitu saja tanpa sisa. Oke guys, dimanapun kamu kerja TKW ataupun TKI, mau di Arab Saudi, mau di Malaysia, mau di Taiwan, Singapura, Hongkong, selama kamu nggak bisa mengelola keuangan, udah. Selama kamu nggak mau belajar pelit gitu ya, pelit maksudnya orang pelit itu bukan saya nggak makan di restoran, saya hemat, bukan pelit. Selama kamu nggak hemat, kamu uang kamu itu nggak ada artinya. Gajian tiap bulan dikirim ke Indonesia lah, itu sangat pemborosan. Kamu harus menyisakan, harus bisa membagi-bagi, harus dibagi 4 uang gajian itu ya. 1 untuk diri sendiri di sini, kan di sini juga butuh softtek cewek, butuh pulsa, butuh buat libur tiap minggu, butuh beli jajan Indonesia, kopi juga, kopi Indomie. Nah kita ini bukan ini misalnya majikan itu pelit, oke lah kita masih punya gaji, kita masih bisa beli, jadi ya
ya tapi kan nggak overdosis gitu ya. Nah selain itu, terus kamu suka shopping, kalau tiap bulan kamu pemborosan, kamu harus shopping, kamu harus kuliner, makan enak, kamu harus piknik keliling Hong Kong, ya udah kamu nanti nggak ada sisa uang kamu. Ya emang mungkin kamu enjoy, kamu happy, tapi berpulang, tujuan kamu merantau itu apa? Tujuan kamu merantau kan ingin menambah keuangan, menambah pemasukan, syukur-syukur punya tabungan nanti bisa buat usaha di rumah. Selain itu, selain dari kata membantu perekonomian orang rumah gitu ya. Apalagi kalau lihat yang rumah udah jadi sampai ratusan juta dibongkar, aduh itu saya nggak habis pikir ya, gara-gara suaminya selingkuh atau istrinya yang selingkuh. Ya memang kadang kita itu nggak bisa mengontrol emosi. Kalau sudah kayak gitu itu kan sayang ya. Misalnya oke lah suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, udah biarin aja. Misalnya nggak apa-apa mungkin uang kita hilang gitu ya, mikirnya kayak gitu, daripada rumah itu dihancurkan gitu kan. Ya memang berarti jadikan pembelajaran aja kan, kita ikhlas. Mungkin itu tanahnya suami atau bukan tanahnya kamu sendiri, tapi kamu membangun gitu kan, ya udah diikhlasin aja lah. Daripada dihancurkan itu kan kayak apa ya, mubadir, udah salah total gitu ya. Kita wajib mempunyai sifat juga memaafkan, jadi udah maafin aja, nggak apa-apa gitu kan, nanti rezeki ada yang lain. Tapi bukan cara terus dirusak gitu kan, kayaknya sia-sia banget gitu. Itu keringat kita tiap hari ngepel, tiap hari nyuci mobil majikan, tiap hari cuci toilet majikan. Kadang saya juga nggak habis pikir kenapa mereka seperti itu. Nggak tahu, itu pribadi orang masing-masing itu sih.